Welcome to the story. Raja susah payah cari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas sekali jalan langsung dapat. Abu Nawas cerdas sekali bisa memberikan solusi atas kesusahan baginda raja. Berawal suatu malam raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang gara-gara seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap baginda raja. Raja yang adil, arif, dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang saudagar. "Ampun beribu ampun, adapun pati ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang kah?" tanya baginda raja. "Iya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," perintah baginda raja. Saudagar kaya ini menceritakan telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika diberi anak laki-laki akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri pun hamil dan melahirkan anak bayi-bayi yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, "Boleh saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit sekali memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3 atau 4 jari. Akibatnya saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terfikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu ke seorang penghulu. Pas kebetulan saat ia datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu di seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kodi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain," ujar para kodi. Kenyataan itu makin bertambah berat. Ia pun mohon diri pulang ke rumahnya. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap baginda raja.
Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu kepada Baginda Raja dengan nada mengibah. Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Ia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam, ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak dapat juga diganti dengan yang lain kah? Haram hukumnya. Malam harinya Baginda Raja mengumpulkan para qadhi dan alim ulama di istana. Kepada mereka Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya berhubungan dengan nazar saudagar dari kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana balairung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Yah tuanku Sya Alam, tidak ada hukumnya baik menurut kitab maupun logika bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu, satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana, hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat dengan Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya. Tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para qadhi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku Sya Alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang pun terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar. Apakah maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri kopiah. Baginda Raja pun masuk istana, melanjutkan tidurnya dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri,
anak dan seekor kambing. Langsung menghadap Baginda Raja di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu datang terlambat?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu. Bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Cobalah selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah, akan Amba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jadi anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembeli untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian dia mohon pamit kepada Baginda Raja pulang ke negerinya. Wallahu a'lam bishawab.